Perbedaan jaringan pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama yaitu bagian akar. Akar dikotil. Tumbuhan dikotil mempunyai sistem perakaran dengan jenis akar tunggang. Terbentuknya akar tunggang pada tumbuhan dikotil dikarenakan kecampah dari tumbuhan dikotil mengalami perkembangan secara berkelanjutan. Akar tunggang sendiri memiliki bentuk, struktur, serta fungsinya tersendiri, seperti lapisan paling luar yaitu lapisan epidermis yang berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Kemudian lapisan korteks yang berguna untuk menyimpan zat yang telah diserap oleh epidermis, dan yang ketiga lapisan endodermis, yaitu berguna untuk mengatur jalannya lintas zat. Akar monokotil. Umumnya tumbuhan monokotil memiliki akar dengan jenis serabut. Akar serabut sendiri merupakan kumpulan akar yang banyak dan bergerombol. Fungsi dari bentuk akar serabut yang bergerombol tersebut adalah untuk menggantikan akar tunggang yang tidak bisa berkembang. Akar serabut memiliki ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk bercabang yang menyerupai serabut. Yang kedua, ukuran akar relatif lebih kecil dan semuanya hampir sama. Yang ketiga, akar serabut tidak menancap terlalu dalam di tanah. Yang keempat, kekuatan akarnya lemah, sehingga apabila tertiup angin, tumbuhan mudah tumbang. Yang kelima, tempat tumbuhan akar serabut adalah di pangkal batang. Bagian kedua yaitu daun. Daun monokotil. Tumbuhan monokotil memiliki daun tunggal, kecuali untuk tanaman palem. Daun tumbuhan monokotil berbentuk memanjang dengan bentuk tulang daun sejajar. Daun dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki tulang daun yang berbentuk menjari atau bisa saja menyilip. Daun pada tumbuhan dikotil juga memiliki jaringan tiang di dalamnya. Dan yang ketiga bagian batang. Batang. Perbedaan tumbuhan pada batang dikotil dan batang monokotil. Struktur tumbuhan batang dikotil dan monokotil. Pada batang monokotil terdapat jaringan dasar. Jaringan dasar ini berfungsi untuk mengisi biomasa, menjalankan berbagai fungsi fisiologi, dan menopang serta memberi bentuk tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu xilem. Xilem ini terdapat pada batang dikotil dan monokotil yang berfungsi sebagai penyusun berbagai sel yang melingkupi sel-sel trakea. Xilem juga berfungsi sebagai media penyalur air serta garam mineral yang diserap dari akar untuk diantarkan ke daun. Xilem ini berada di dalam kambium. Selanjutnya yaitu flum. Flum ini terdapat pada batang dikotil dan monokotil yang berfungsi sebagai penyusun berbagai sel yang melingkupi sel-sel serat. Flum juga memiliki tugas sebagai media pengantar atau pembuluh makanan yang ada pada tumbuhan. Lalu ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terdapat pada batang dikotil dan monokotil. Lapisan epidermis adalah jaringan luar dari batang yang tersusun pada dinding sel batang yang tipis, berfungsi sebagai penutup bagian-bagian lain pada tumbuhan. Pada batang dikotil terdapat korteks. Korteks berada pada lapisan epidermis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan energi. Batang dikotil yaitu tumbuhan yang memiliki batang bercabang, contohnya pada pohon mangga. Batang monokotil yaitu batang yang tidak bercabang dan terdapat rambut-rambut halus pada batangnya, serta memiliki ruas batang yang nampak dengan jelas, contohnya seperti pada pohon bambu. Pengangkutan jaringan vaskuler pada tumbuhan. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan vaskuler ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem atau yang dapat disebut sebagai jaringan pembuluh kayu ini berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan hasil fotosintesis dari akar ke daun. Hasil fotosintesis yang didistribusikan oleh xilem yaitu berupa mineral.
Xilem memiliki faktor penggerak yaitu transpirasi, sedangkan faktor pembantu xilem adalah tekanan akar. Keduanya berperan penting dalam proses kerja xilem sebagai jaringan pengangkut. Floem biasanya ada pada tumbuhan yang memiliki pembuluh dan membutuhkan transportasi untuk hasil fotosintesis. Adapun hasil dari fotosintesis tumbuhan berpembuluh diantaranya yaitu gula sukrosa, metabolit, dan lain sebagainya. Floem atau yang dapat disebut sebagai sel tapis ini merupakan jaringan pengangkut yang memiliki tugas untuk mendistribusikan hasil fotosintesis berupa zat makanan dari daun. Zat makanan ini nantinya akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh pada tumbuhan yang merupakan kebutuhan tumbuhan sebagai makhluk hidup.